يا ربي بالمصطفى غير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى غير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمعوذ به سواك عند حلول حادث العالم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها وبعلومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول تغطي من زلتي عزمت إن الكبائر في الغفران كالنمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim masalah asyifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam.
Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib, ya, melanjutkan masih dalam pasal fi bayanin najasah wa izalatiha, ya, penjelasan tentang najis dan cara menghilangkannya, ya, yaitu pada halaman 10, ya, halaman 10 adanya di tengah-tengah itu. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa al kalba. Garis ke-15 dari atasnya kalau kitab yang lama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir wa ibaratuhu tasaddaqa bi taharati ad-dud al-mutawallid minan najasah wa huwa kadzalik wal mayyitah kulluhu najasatun illa as-samak wal jarad wal adami wa fi ba'din nasakh ibnu adam ay mabniyatun kullu minha fa innaha tahiratun wa yaghsilul ina min wulugil kalbi wal khinzir sab'a marrat bima'in tahurin ihdahunna mashubatun biturab at-tahur wa ya'ummu al-mahall mutanajjis fa in kana al-mutanajjis bima dzukira fi ma'in jarin qadarin kafa mururi sab'a marratin sab'a jariyatin alaihi bila ta'fir wa idza lam tazal ainun najasal qalbiyah illa bisittal ghasalat masalan hasibat kulluha ghaslah wahidah wal ardu turabiyah la yajibu at-turabiha alal asah wallahu a'lam. Pembahasan berikutnya menjelaskan bahwasanya, ya, muallif dalam kitabnya ini mengatakan wal hayawanu kulluhu tahirun. Ya, jadi yang namanya semua binatang itu hukumnya apa? Suci. Ya, jadi semua binatang yang ada ini, ya, hukum asalnya adalah suci. Ya, betul. Illal kalba wal khinzir. Nah, ini ada pengecualian. Ya, kalau pengecualian kan berarti yang ini kagak gitu. Apa itu yang tidak suci? Al kalba wal khinzir. Yaitu anjing dan B2 babi. Ya, betul. Nah, kenapa di sini kok, ya, anjing dan babi dikatakan hewan yang tidak suci? Ya, padahal di dalam Al-Qur'an kan kelompok yang namanya pemuda Ashabul Kahfi yang mereka
tidur berlindung dari penguasa yang zalim, tidur dalam gua selama 309 tahun. Ya, itu yang menjadi temannya apa tuh? Anjing. Ya, itu. Ada kala juga anjing menyebabkan seseorang perempuan yang kerjaannya sebagai ya, apa namanya itu, ahlu zina, ya, bisa jadi masuk surga tuh perempuannya tuh. Lantaran ngasih minum apa? Anjing. Ya, itu. Jadi di sini harus kita tahu ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an ya, baik itu Ashabul Kahfi dan lain sebagainya ya, ketika itu memang Allah Subhanahu wa taala belum mengharamkan hewan yang namanya anjing atau menjadikan anjing itu hukumnya najis. Ya, saat itu. Tapi ketika apa? Ketika ya dilihat adanya sesuatu ya yang menyebabkan ya hukum anjing dan babi itu najis, maka baru jelaskan bahwasanya anjing dan babi itu apa hukumnya najis ya tuh. Makanya di sini ya dalam apa namanya pembahasan kita itu dikatakan ya kullul hayawan wal hayawan kulluhu tahirun ya, semua binatang itu hukumnya suci kecuali apa? Anjing dan babi ya tuh. Wa ma tawallada minhuma ya, ataupun binatang yang berasal dari peranakan kedua binatang tadi. Ya, baik peranakan dari anjing ataupun dari peranakan babi. Ya, nah ini awas nih. Ya, tuh. Kalau binatang yang halal, contohnya kambing dikawinin sama anjing, itu anaknya jadi haram itu. Ya, tuh. Tapi kalau ya apa namanya ya anjing ya dikawinin sama babi hukumnya gimana itu? Ayo, tetap gak? Tetap aja sama, ya tetap haram, ya tuh, ya tetap haram, karena kecampur dengan apa? Benih yang haram, ya tuh. Au min ahadihima, atau yang dihasilkan dari salah satu peranakan binatang tadi, dari anjing atau dari babi. Ya, ini zaman sekarang kita memang harus benar-benar hati-hati nih. Kita banyak nggak tahunya soalnya. Ya, kayak sekarang tuh banyak kambing itu, ya, tuh dikawinin dengan binatang-binatang yang haram tadi itu, yang najis itu kita nggak tahu tuh. Ya, jadi anaknya itu kan jadi anak yang apa itu yang haram. Nggak boleh kita menghasilkan anak kambing dari perkawinan antara kambing dengan apa? Dengan anjing ataupun dengan babi, ya tuh nggak bisa ya. Tapi kalau kambing kawin ame kambing ya palanya babi halal, boleh gak? Boleh ya. Kambing kawin ame kambing begitu lahir palanya kayak anjing, halal gak? Ya itu nggak apa-apa karena yang halal dengan yang halal, yang nggak boleh yang haram dengan yang halal. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang haram ketika dicampur dengan yang halal itu yang menang yang haram. Ya, iza jatama al halal wal haram, apabila dicampur antara yang halal dengan yang halal bakal kalah. Berarti yang menang yang haram. Ya, itu. Makanya dijadikan sebagai suatu binatang yang apa? Ya, yang najis ya. Ma'a hayawanin tohir ya, jika dikawinkan dengan hewan yang suci. Ya, kayak tadi itu. Ya, kita punya kucing kawin sama anjing. Ya, kucing asalnya suci jadi nggak suci. Kenapa? Karena dikawinin sama anjing. Tuh. Ya, kan pengen anak kucing gede dikawin sama anjing tuh. Bisa aja, bisa gak? Bisa. Ya, tapi sayangnya nanti kucing itu hukumnya jadi apa? Najis sama kita. Ya, tidak menjadi kucing yang suci. Meskipun ya berkepala kucing. Ya, itu. Kalau ayam gimana ayam? Ayam kayaknya nggak mungkin kawin sama anjing ya. Nggak imbang ya. Nggak imbang. Mungkin kalau ayam ontak kali mungkin bisa. Ya, ayam ontak kan gede itu.
Untuk tinggi kayak ayam-ayam gini mah, oh, ya, nggak seimbang gitu. Baik. Ayam Bangkok sama kecil juga deh. Wa ibaratuhu tasaddaqa bi taharatid dud al mutawallid minan najasah. Ya, tuh. Pengungkapan ya kata bahwasanya sucinya atau bersihnya ya adud apa itu kemarin tuh dud artinya cacing ya yang berasal atau dihasilkan dari apa tuh minan najasat ya dilahirkan dari binatang yang najis tuh beda dengan apa tuh ya dengan kayak cacing kalau cacing mah beda ya meskipun dia kawin sama binatang yang sekecil segede-gedenya cacing kawin sama apaan ya nggak mungkin kawin sama babi nggak mungkin ya kan nggak ada kan iya padahal cacing itu ya kalau kita bilang ulet kadang berasal dari sesuatu yang najis tapi dia tetap nggak jadi najis tuh ya nggak jadi najis dia meskipun dia berasal dari apa ya sebab apa tuh makanan ataupun bakteri yang ada membusuk akhirnya timbul ulet kayak gitu tuh. Tapi nggak najis, kita pegang boleh nggak? Boleh. Ya, beda halnya kayak tadi kalau anjing sama babi memang hukum asalnya dia udah binatang yang apa ya? Yang najis. Ya. Tuh. Baik. Wahwa kadzalik ya. Tuh. Demikian pula seperti itu. Wal mayyitatu kulluha najasah. Ya, tuh. Semua bangkai itu hukumnya najis. Ya, bangkai itu hukumnya najis. Illas samak ya, kecuali bangkai ikan, wal jarod, bangkai belalang, wal adami dan bangkai manusia. Bangkai manusia bukannya suci berarti boleh dimakan, bukannya. Tapi artinya bangkai manusia nih enggak najis berarti boleh dimakan, bukan. Ya, enggak najis bukan berarti halal dimakan. Kayak kucing, ya enggak najis kan? Boleh dimakan enggak? Enggak boleh. Ya, apalagi manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah ya makhluk yang diapain? Dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Ya, dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan manusia. Ya, makanya kita Pak kalau namanya manusia meskipun dia udah jadi mayit, ya, udah jadi jenazah, tetap harus kita hargai, kita hormatin itu. Ya, makanya kalau ada ambulan, ya, ambulan itu ambulan yang dipakai buat bawa orang sakit sama buat bawa orang mati beda namanya kalau di Arab. Ya. Kalau buat bawa orang sakit namanya is'ab. Tuh, ya. Kalau di Arab nih ya, Arab mana aja dah pokoknya. Ya, tuh. Ada ambulan wing 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 tulisannya is'ab, oh, berarti orang sakit yang dibawa. Ya, tapi kalau ada ambulan tulisannya takrimul insan, itu berarti orang lagi bawa jenazah. Ambulannya sama enggak? Sama, cuma tulisannya yang beda. Itu. Iya kalau di Arab di sini kan sama kan kalau di sini kan. Kalau di sini yang dibedain apanya? Bunyi sirinenya. Ya, kalau orang sakit bunyinya gimana? Ya, orang lagi koma kayak gimana? Orang meninggal kayak gimana? Ada. Beda-bedain itu, ya. Tapi kalau di negara Arab tulisannya dibedain. Artinya ya, orang kalau lagi bawa jenazah tetap harus dihormatin. Tulisannya takrimul insan. Ya, memuliakan manusia. Ya, tuh. Jadi jangan kita ya Pak, kalau kita punya orang tua, kita punya saudara yang meninggal, ya, entang-entang udah meninggal, lagi habis dia meninggal, taruh aja di bawah geletakin gitu. Jangan. Ya, kesian. Ya, karena dia juga ngapain ngerasain. Ya, tuh taruh di ubin, gak dialesin, gak di apa gitu, jangan. Kalau bisa, ketika ada orang tua kita apalagi saudara kita yang meninggal, ya taruhlah di atas bali-balian sedikit yang agak tinggi ya jangan digeletakin di bawah begitu aja kecuali kalau memang lagi pengen dikapanin nggak apa-apa itu memang harus taruh di bawah tapi kalau saat ada orang mau takziah mau melihat mana jenazahnya di pojokan taruh di pojokan ya udah gitu digeletakin aja nggak ada apa-apa kesianan banget ya tentang orang udah meninggal dunia
Ya, karena kan orang udah meninggal itu cuma ya berpisahnya antara roh dengan jasadnya saja. Hakikatnya setelah dipisah udah nanti dibalikin lagi itu. Ya, karena dia beda alam aja. Dia alam roh, kita alam dunia. Ya, dia bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat dia. Dia bisa merasakan sesuatu, tapi kita nggak merasakan apa yang dia rasakan. Ya, itu kita takziah, kita doain. Tadi ngeliatin tuh Pak, siapa yang doain? Pak Permadi, coba lagi nih, Mas ini, coba kita. Cuman nggak nengok, kalau nengok kabur kita. Ya, ya, tahu itu orang meninggal dunia. Ya, makanya kita saat ada orang meninggal dunia untuk takziah kita nggak perlu diundang. Ya, kalau ada waktu datang aja. Ya, tuh Pak Permadi nggak takziah sana sama siapa? Itu bapak itu meninggal, mana nggak diundang. Ya, takziah nggak usah harus diundang. Ya, tuh. Ya, datang aja udah. Kenapa? Karena kita ngedoain. Tuh. Ya, baik. Wal jarod, ya begitu juga belalang. Ya, tuh. Ikan pertama, asamak ikan. Ya, ikan itu bangkainya halal. Artinya bangkai ikan halal itu memang ikan yang masih jadi bangkai dan belum ada apa? Belatung atau belum ada bau busuk. Tapi kalau udah bau busuk tetap jadi apa ya? Haram kita makan, jangan. Ya, karena kan bangkai ikan itu ya dia mati sendiri juga halal. Kita matiin juga halal. Kalau memang masih seger. Ya, kalau udah bau busuk, udah lama itu tetap yang kita makan. Ya, ada orang ngasih ikan apa itu? Ya, ikan gurame contohnya, ya 3 kilo, cuma udah bau busuk. Ya, apa halal kata Bukhari, halal katanya bangkainya. Jangan. Goreng aja pakai terigu juga hilang baunya, jangan. Ya, kalau udah kayak gitu tetap jadi hukumnya haram. Ya, tuh. Ya, wal jarod. Ya, bangkai belalang. Ada nggak yang pernah makan belalang? Ada nggak ini? Nah, diapain Mbak? Nah, digoreng enak kan? Nah, iya. Apalagi dipakein terigu kan digaring-garing. Iya. Enak dagingnya? Ya, enak banget lagi. Ya, digoreng garing. Oh, masya Allah. Kayak ini kayak apa? Kayak apa namanya? Kayak belut ya? Enggak jualan. Yang belalang. Saya belum pernah ngerasain sih. Ya. Oh gitu. Oh iya iya. Saya benar pernah makan ya? Di sini makan ya? Di sini. Belalang yang kayak gimana itu? Lebih gede. Belalang kayu. Itu diapain? Disiangin dulu gak dicuci lagi? Oh gitu. Oh, saya belum pernah. Oh, enak ya. Oh, yang doyan. Kalau yang nggak doyan. Jadi kalau yang doyan apaan enak. Ya, kalau yang doyan. Kita bukan nggak doyan, belum pernah nyoba. Ya, belum pernah nyoba. Ya. Kalau nggak dikasih tahu mungkin kita makan. Ya, kalau dikasih tahu mungkin kita mikir dulu kali. Tapi kalau yang nggak kuat, tiduran langsung kayak makan udang. Oh alergi ya, gatal ya. Sama gitu ya. Oh, alhamdulillah udah nyobain berarti. Wa fi ba'din nusakh ya, di dalam salah satu ya nas yang lain Ibnu Adam ya, di sini kan Al-Adami. Ada yang lain menggunakan Ibnu Adam. Tapi artinya sama. Kalau ada kata Ibnu Adam atau Adami artinya manusia. Ya. Artinya anak cucu. Masa anak cucu udah bilang aja manusia. Ya.
mayyitah kulluha minha fa innaha tahiratun. Ya, jadi semua bangkai manusia, baik orang yang beriman ataupun orang kafir, hukumnya apa? Suci. Ya. Ustaz kan ada ayat Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu hukumnya najis. Bukan najis secara zahir, bukan secara zahirnya, batinnya yang najis. Keyakinannya dia. Ya, kalau kita bilang manusia itu jangan deketin tuh najis katanya. Enggak boleh. Ya, semua manusia itu kan ya dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang lahir ke dunia dalam keadaan suci. Ya, yang enggak suci apanya itu? Keyakinannya. Ya, tuh ya kayak kita Pak. Ya, kita kalau orang Islam kan enggak dibilang najis tuh. Bisakah kita dibilang najis ketika kita lagi dalam keadaan junub? Bisa enggak? Bisa. Ya, kita lagi punya hadas besar. Tadinya boleh megang Quran, enggak boleh megang Quran. Ya, tadinya boleh masuk masjid, gara-gara lagi junub enggak boleh masuk masjid. Apakah najis orangnya? Bukan. Karena dia bawa hadas. Itu hadas besar. Ya, kalau orangnya memang enggak najis. Saya habis wudu, nyolek Pak Permadi lagi junub enggak batal saya. Ya, kalau dibilang najis saya nyolek batal. Iya kan? Karena bukan jasadnya yang najis tapi apa? Ya, keyakinan yang adanya itu. Ya, kalau dikatakan najis tadi, saya habis wudu nih, Pak Permadi salaman. Ya, Pak Permadi salaman batal. Kenapa dia lagi junub? Enggak. Yang batal kalau kita lawan jenis baru batal. Ya. Dan lawan jenis bukan karena najis, bukan. Emang enggak boleh. Ya, bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya, itu enggak boleh, bukan karena najis. Ya, memang ada sebagian orang Pak, sebagian kelompok ibu-ibu, ada kelompok itu dia nggak mau salaman sama orang yang bukan kelompoknya. Ya, jangan salaman. Kita sholat di tempat dia sholat, begitu dia mau sholat, jipel tempat kita sholat tadi ini dia. Tuh, nah itu pemahaman dari mana? Salah itu. Ya, tuh kan orang Islam, orang Muslim semuanya apa suci. Ini bekas Bukhari sholat tadi nepel dulu yang bersih katanya. Kenapa? Karena saya bukan kelompok mereka. Nah, itu enggak benar. Ya, itu enggak ada di dalam Islam ajaran seperti itu. Ya. Kalau kenapa dibersihin? Berarti kita najis dong. Ya kan? Karena manusia enggak ada yang najis, enggak ada. Ya, orang kita sholat kok, loh, lantaran kita bukan kelompok mereka dibilang najis. Nah, ini parah. Ya, enggak boleh. Baik. Wa yaghsilul ina min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marrat. Ya, tuh. Dan ya, dicuci bejana yang ya dipakai minum oleh anjing ataupun babi sebanyak 7 kali. Ya. Jadi kita contohnya nih ibu-ibu naruh baskom contohnya di luar ya, ada airnya, anjing minum di situ atau babi di situ. Itu baskomnya harus kita apa itu? Cuci 7 kali. Ya, tuh. Airnya ditublekin, buang dan buang airnya juga nggak boleh sembarangan itu. Kenapa? Karena ngeri nanti kalau dibuang sembarangan ada orang nginjek najis. Ya, kenapa? Karena najis itu dihasilkan dari liurnya. Buang di tempat yang sekiranya air ngalir atau yang enggak kejangkau oleh tempat di mana orang tuh lalu lalang. Ya, kalau kita buang sembarangan, jadi kita naruhin najis buat orang tuh nggak boleh dosa itu. Ya, jadi harus apa? Benar-benar harus kita perhatikan. Ya, kenapa? Karena harus disucinya itu 7 kali. Bima intahur dan juga dengan air yang suci. Ya, nggak boleh kita bersihin najis yang berat nih mawallazam anjing sama babi dengan menggunakan air yang bekas dipakai untuk bersuci, nggak boleh. Ya, contohnya kita pakai bekas nyuci piring, ya atau bekas kita mandi, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, disuruhkan dengan bima intahur dengan menggunakan air yang suci. Najis dibersihkan dengan yang suci. Kalau najis dibersihkan dengan yang najis, nah apa yang bakal dihilangkan? Sementara justru tambah najisnya. Tuh, ya.
Ihdahunna masqubatun biturab. Ya, bahkan salah satu cara mensucikan atau membersihkan itu ya, bejana yang bekas dipakai oleh anjing ataupun babi minum tadi atau makan, salah satunya caranya harus dengan apa? Dicampur dengan debu. Tuh, campur dengan apa? Dengan debu. Ya, bukan hanya sekedar kita yang apa? Sabun atau siram doang. Cukup. Ya, kenapa? Karena itu akan benar-benar mengangkat. Ya, ada sebagian pendapat yang mengatakan, Ustaz, itu kan dulu zaman Nabi belum ada sabun. Kalau sekarang udah ada sabun, cukup nggak pakai debu aja? Pakai sabun aja, nggak pakai tanah, nggak pakai debu. Ya, ada sebagian ulama ya udah cukup karena dulu sekarang udah modern contohnya. Ya, tapi kalau buat kita Imam Syafi'i bilang tetap ya mau zaman modern kayak atau kagak kayak cara menghilangkan mengangkat najis yang berat anjing dan babi harus dengan 7 kali, salah satunya dengan apa? Dengan debu. Ya, jadi nggak cukup dengan hanya sekedar 7 kali. Tuh, ya. Oh, baik. At-tahuru ya ummul mahal al-mutanajjis. Ya, fa in kana al-mutanajjis bima dzukira fi ma'in jarin kadalin kafa mururi sabajariyat alaihi bila ta'fir. Ya, tuh. Nah, seandainya ya tuh at-tahuru ya ummul mahal ya, kesucian tempat yang tadi terkena najis itu ya sudah suci, artinya sudah jelas-jelas bersih. Ya, sudah suci itu. Ya, tuh. Fa in kanal mutanajjis bima dzukira, seperti najis yang disebutkan tadi, ya, dicucinya fima injarin kadarin, ya, di tempat air yang mengalir, ya, airnya ngalir, ya, tuh, contohnya kita cuci pakai keran, airnya kan ngalir tuh kebuang gitu, ya. Nah, ini sebagian pendapat bilang apa? Kafa mururi sab'a jariyat alaihi bila ta'fir. Cukup dengan kita mencuci 7 kali dengan menggunakan air yang ngalir tadi itu, ya, itu udah mencukupi untuk menghilangkan najis apa? Berat tadi atau najis mughallaza. Ya, tuh. Kalau airnya diem, kita ngeri nantinya tuh. Ya kan, kita kucek-kucek, kucek-kucek, air ngalir tuh biarin tuh. Itu bekas kita cuci itu berlalu. Ya, tapi kalau kita di tempat yang satu nggak bisa. Ya, seperti kita ngerendam baju yang susah dicuci, ya kan? Kan kita rendam dulu tuh di air sabun, ya, sejam 2 jam baru kita kocokin. Itu kan nggak apa-apa itu kayak gitu, itu baju, ya. Tapi kalau terkena najis yang berat nggak bisa kayak gitu, ya. Kalau gitu harus 7 kali, ya. Nah, kalau yang boleh dengan 7 kali itu apa? Pada air yang mengalir udah cukup, nggak perlu pakai apa lagi, debu lagi, ya. Syaratnya dia harus apa? Air yang mengalir, ya, paham ya? Jadi enggak seperti kita mencuci pada pakaian yang susah. Apa itu cuci istilah ibu-ibu apa cuci namanya Bu? Noda membandel. Ya kan kita rendam dulu tuh. Ya. Tuh, kalau kita gosok itu nggak apa-apa. Contohnya putih, kita pakein apa tuh namanya buat pemutih? Baik clean, kita gosok. So, apa-apa jatuh situ lagi. Karena tujuan kita yang pertama adalah ngurangin apa? Noda yang membandel. Kalau najis nggak bisa. Ya, itu tahu baju kena najis, kita rendam, kita cuci situ juga. Percuma. Ya, kita bersihin, rendam lagi, najis lagi. Ya. Nah, kalau pengen cuciin dengan airnya nggak ngalir. Tuh, si ambil sabun, cek cuci, airnya buang jalan tuh kemana tahu gitu. Ya. Jadi jangan disamain. Jangankan itu, Pak, air kencing anak kecil aja. Ya, kalau kita campur nih dengan cucian yang nggak kena najis, yang lain jadi kena najis. Ya, pisahin dulu, kucekin dulu, baru masukin di mesin cuci. Ya, kalau main taruhin aja dalam mesin cuci dicampur dengan yang enggak najis, akhirnya yang enggak najis jadi najis. Tuh, ya, itu harus kita tahu, ya. Itu dalam sifatnya baru air kencingnya aja, apalagi najis yang berat seperti apa? Liur anjing dan liur babi itu, ya. Baik. Wa idza lam tadal ainun najasa al-kalbiyah, ya, apabila tidak hilang
najis yang disebabkan oleh anjing tadi illa bisitta wasalat kecuali dengan 6 kali gosokan atau 6 kali cucian masalan ya hasibat kulluha ghuslah wahidah yaitu nah cukup dari 6 kali cucian tadi dianggap sekali aja dah apa maksudnya ya tuh kalau memang belum hilang kita udah cuci tuh kali-kali ya kan tapi kita yakin dianggap tuh meskipun kita gosok 6 kali gosokan itu dianggap cuma sekali aja udah cukup ya nggak perlu diulang-ulang lah ulang lagi ya tuh baik wal ardu turabiyah la yajibu turabiyaha 'alal asah ya dan apa itu al ardu turabiyah ya tanah yang berdebu itu tidak menjadi apa wajib ya untuk apa tuh turabiha al asah ya jadi kalau tanah yang berdebunya itu yang kita pakai ya untuk mencuci najis yang mughaladzah tidak diharuskan tanah yang berdebu tidak kalau memang tuh tanah udah bisa kita gunain dan kita yakin tanah itu suci ya udah cukup nggak perlu kita bilang tanah yang harus berdebu tidak ya kan beda tanah dengan debu memang beda ya kalau debu kan kadang ada yang kelihatan ada yang enggak kelihatan ya kalau dengan tanah itu sudah cukup ya udah nggak masalah ya karena bahasa at-turab di sini bisa diartikan tanah bisa diartikan debu ya tapi yang cocok adalah diartikan dengan tanah ya tanah itu kan kalau kita ambil agak keset itu ya kita gosokin dah pada bagian baju ya kita atau tubuh kita yang terkena apa terkena najis berat tadi najis anjing ataupun najis babi ya gitu jadi nggak bisa sembarangan kita untuk ngapain membersihkannya ya gitu. Wa yaghsilu min sa'ir aibakin najasat marratan wahidah ya tapi untuk membersihkan najis yang lain selain anjing sama babi cukup berapa kali cukup sekali saja kita mencucinya ya itu namanya najis mutawasid atau najis mukhaffaf ya najis yang ringan ataupun najis yang sedang ya tapi kalau yang berat nggak cukup ya tuh sekali aja udah cukup kalau yang ringan ya tuh tapi dikatakan di sini ya kata pengarang ya tuh ta'ti alaihi wassalasa ya tuh wa fi ba'di nusakh marratan ta'ti alaihi salasa ya kalau pengen dicuci 3 kali itu lebih baik ya meskipun sekali aja udah meskipun sekali aja udah boleh kita tuh kalau untuk menghilangkan najis yang ringan ya atau najis yang sedang ya tuh wa fi ba'din nusa salasah ya tuh dalam keterangan yang lain tiga kali afdal lebih apa lebih baik ya tuh buat meyakinkan kita ya kayak kita wudhu Bapak Ibu sekalian kita kan wudhu itu yang wajib sekali sunnahnya 3 kali ya yang keempatnya aku yang kelimanya haram jangan dibilang makin banyak makin sempurna ya yang wajibnya cuma sekali sunnahnya 3 kali ya itu lebih jadi dosa kenapa pemborosan dalam menggunakan air tuh ya jadi perbedaan antara cara menghilangkan najis yang berat dengan najis yang ringan kalau berat harus 7 kali yang ringan cukup dengan 1 kali tapi 3 kali lebih baik tuh kata pengarang tuh ya wa'lam anna najasah ya ba'da taharah anna wasalah an najasah ba'da taharah wallahu a'lam bishawab nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang ya meskipun sedikit yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita amin ya rabbal alamin monggo kalau ada mau ditanya